Jungle. Audio Jungle. Umur 63 tahun, jadi 23 tahun, jadi sesuatu yang luar biasa. Padahal Rasulullah itu adalah manusia sama seperti kita. Buku petunjuknya sama, yaitu Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW ini bisa. Kok kita nggak bisa nih? Pertanyaan cuma satu, di mana salah kita? Satu, kita selalu ditakut-takutin dengan Al-Quran ini. Seolah-olah kita nggak bisa. Padahal Al-Quran itu udah bilang, in huwa illa dzikrul lil alamin, untuk seluruh alam. Bahkan di surat 25 ayat 1, bukan hanya manusia aja, termasuk jin. Tabarakana jala furqana ala abdi liyakuna dan seterusnya. Ya, Al-Quran itu sebagai pembawa kebenaran untuk golongan jin dan manusia. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kenapa kita nggak mau? Kita lihat, ya, oh ternyata Al-Quran ini istimewa, ya, mendidik Rasulullah menjadi maksudnya istimewa, ya, dengan ilmu yang terbang ribuan tahun yang kita bisa lihat, bukan dari Rasulullah, dari Al-Quran, ya, yang ilmunya waktu kita mancing edannya, bayangin 100 meter aja kita narik pancingan capek, ini terdalam sampai berapa ribu meter, kapan lautan nggak sanggup, surah 31 ayat 27, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita umur terbatas, ya, terus sudah gitu lemah, sombong. Lemah itu artinya Pancasila kita terbatas. Ya, melihat aja dilapisin dinding udah nggak bisa. Mendengar aja dilapisin dinding udah nggak bisa. Ya, semuanya nggak bisa. Dibimbing dengan Al-Quran. Jangankan itu. Ribuan tahun yang lalu kita bisa lihat di Al-Quran. Proses pembentukan alam ini kita bisa lihat di Al-Quran. Proses masa depan yang akan datang kita bisa lihat dengan Al-Quran. Ya, kenapa kita nggak mau jadi patokan ini Al-Quran? Ya, sombong sekali kita, wajar kita ini disebut sombong, super sombong. Ya, oleh karena itu dalam waktu yang terbatas ini, ya, jangan sia-siakan untuk belajar Al-Quran ini. Ya, intensifkan, tambah terus. Sehingga kita menjadi dalam sisa-sisa hidup kita ini menjadi manusia istimewa di hadapan Allah. Disambut sama Rasulullah. Karena kita berusaha mencontoh Rasulullah. Ya, ini harus kita kan. Ya, bayangkan. Rasulullah tidak bisa tulis, baca, bisa menyampaikan ilmu hingga dunia kiamat dan setelahnya. Berhasil atau tidak, Rasulullah bisa lihat. Makanya waktu itu Rasulullah lagi ngomong-ngomong sama kawan-kawannya, bilang, nih, tahukah kamu nih, ini yang lewat depan kita ini calon penghuni surga. Ya, bisa lihat, bayangkan. Ya, bisa tahu. Ya, bisa nggak, bila saya bisa melihat bakia kamu. Kenapa? Dengan Al-Quran. Ya, menyampaikannya di gurun gersang Arab. Ya, dan menyampaikannya negeri lain dengan gunung berwarna-warni. Bayangkan, di negeri Arab bisa melihat gunungnya gersang segala macam, bisa melihat ternyata di negara lain ada gunung warna-warni. Rasulullah nggak pernah lihat. Tidak pernah ke langit, tapi bisa menerangkan susunan kalimat tata surya yang indah dengan segala keteraturannya. Tidak pernah melihat perkembangan janin di perut, tapi menjelaskan urutannya dengan sempurna. Menjelaskan kematian Firaun menjadi bumi nanti ratusan tahun setelahnya bisa dilihat. Menjelaskan kebangkitan manusia, sementara tidak pernah merasa pernah dibangkitkan. Menerangkan ilmu Al-Quran isinya 8 lautan, tapi tidak pernah menulisnya. Menerangkan alam takut menjalaninya, tidak pernah mencoba membuktikannya. Ya, tapi tidak pernah mencoba membuktikannya. Yang membuktikannya kita. Semua itu harus diterangkan pada status orang yang pintar yang sekarang. Pejabat, kaya, dan seterusnya.
menerangkan ilmunya yang mengatakan bahwa semua yang dikerjakan manusia akan salah apabila tidak dikoreksi Al-Quran. Kenapa? Surat 6 ayat 116. Manusia itu penuh dengan kebohongan dan dugaan. Surat 10 ayat 32 penuh dengan kesesatan. Surat 31 ayat 30 penuh dengan kebatilan. Surat 22 ayat 62 penuh dengan kebatilan. Hanya dengan melihat kacamata Al-Quran kita bisa jelas, ya, menerangkan bahwa seluruh manusia pintar saat itu hingga sekarang tidak akan bisa membuat satu surat pun, tidak akan bisa membantah satu ayat pun. Manusia hanya berimprovisasi dari semua filosofi Al-Quran. Ya, kenapa? Akal manusia itu akal yang jongkok, akalnya terbatas, tapi sombong, yang dijadikan contekan sebagai ahli untuk mencari informasi. Ya, jadi contekan nih Al-Quran. Ya, contekan, tapi nggak ngakui bahwa dia sebetulnya mendapat informasi itu dari Al-Quran. Ya, takut disebut plagiat. Ya, itulah yang harus disampaikan pada zaman serba tidak memungkinkan waktu itu. Pada zaman sekarang pun seperti itu. Karena riset puluhan tahun hanya dibahas dengan satu atau beberapa ayat. Alangkah sombongnya bila masih ada pikiran dengan ilmu lain bikinan manusia yang kita harus utamakan. Ya, ingat, ya, manusia terbatas umur. Ya, tadi yang tadi. Ya, ya. Makanya dikasih buku petunjuk Al-Quran ini apa? Karena Allah tidak memberikan keringan kepadamu. Karena manusia diciptakan sangat lemah. Ya, itu buku Al-Quran itu sesuai fitrah, fitrah dari manusia, ya, yang Allah sendiri membuatnya dan Allah tahu dari mulai dibuatnya dari tanah sampai jadwal matinya Allah tahu. Makanya dikasih buku petunjuk istimewa yaitu Al-Quran. Ya, istimewa ini. Tapi kita ninggalin kan, nggak ada mau disentuh kan, nggak ada mau mengerti kan. Apalah ya tadabuna Quran amala kulbin luas surat 47 ayat 24. Kenapa kamu nggak mau ngerti sih belajar Al-Quran? Ya, akan aku tutup nanti kamu. Surat 30 ayat 59. Dan statusnya kalau ditutup sama Allah, kata Allah, ya, surat 8 ayat 22, manusia makhluk yang paling rendah di hadapanku. Ya, ilmunya Allah nggak disentuh, nggak mau diinin, apa nggak mau dicari maknanya. Walaqad jinahum bil kitabi fasalnahu alaihim udah warahmatullahi yuminun. Itu Al-Quran itu adalah ilmunya aku sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang beriman. Ya, surat 38 ayat 29, ilmuku itu pernah penuh dengan berkah agar kamu menghayati ayat-ayatnya, agar orang yang berakal dapat mengambil pelajaran. Ya, orang berakal dapat mengambil pelajaran. Dengan kamu pakai Al-Quran itu dapat pelajaran. Tidak ada waktu yang terbuang percuma. Surat 12 ayat 105. Ya, pertanyaan, kok kita nggak pernah untuk belajar Al-Quran apa sungguh-sungguh? Ya, kenapa nih? Kenapa saya tanya? Ya, apa salahnya Al-Quran? Sehingga belajarnya hanya sepintas lalu, sia-sia, nggak sepenuh hati, sombong sekali kita nih. Manusia yang sombong datangnya di mana? Ya tahu sendiri lah. Kerang neraka. Ya, kerang neraka ini nggak main-main. Kalau kita sombong mau tahu dengan kalimat Al-Quran ini, neraka loh, hati-hati. Ya, kalau kita ngerti gitu, takut bukan main kita. Ya, terus, ya, tidak mau dibimbing dengan ilmunya Allah nih, ya, yang mengetahui rahasia langit dan bumi, ya, yang di sana di alam malaikat itu ditaati dan dipercaya, ya, kemudian seluruh isi bumi dan langit itu semuanya nurut dengan kalimat Al-Quran. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa ini kita nggak mau sentuh? Kenapa kita tidak mau mempersiapkan waktu kita itu dengan kalimat Al-Quran? Di mana salah kita? Ya, dan ingat in huwa illa zikrul lil alamin.
Al-Quran itu untuk seluruh alam. Ya, artinya apa? Bukan hanya untuk orang Muslim aja, orang kafir bisa belajar dari Al-Quran. Kalau saya sampai ini diterjemahkan sama orang kafir, kemudian orang kafir itu jadi mu'alaf, ya, sementara kita nggak menjadi bertambah ilmu kita, malu nggak kita sama mereka? Kalau malu aja dong. Ya, seluruh ilmu selain Al-Quran menyibukkan, kecuali ilmu hadis dan fikih dalam rangka mendalami ilmu agama. Ilmu adalah yang tercantum di dalamnya. Ya, nah, selain Al-Quran itu adalah bisikan setan. Ya, tahu ayatnya golongan setan 58 ayat 19 baca Pi. Surat 58 ayat 9 ya, Dok. 19. 19 Al-Mujadilah ayat 19 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Shadaqallahul azim. Cuma 9 ayat 19. 9, 9, surat 9 atau 59 5. Surat berapa? 59. Oh, 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 59 ayat 19 ya, Dok. Al-Hasr 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Shadaqallahul azim. Lupa sama dirinya sendiri. Tugasnya untuk ngapain nih? Datang ke bumi. Ya. Lupa untuk bahwa itu dicoba. Ya, di bumi ini. Makanya Allah bilang jangan sampai kita seperti Nabi Adam. Surah 20 ayat 115. Ya, Adam itu lupa, nggak sungguh-sungguh. Baca, Pi. Surat 20, 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah Allah pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan Allah tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Shadaqallahul azim. Kita termasuk itu nggak? Ya. Lupa kan? Nggak ada kemauan kan, kuat kan? Ya, bayangkan ilmunya Al-Quran yang setebal itu kita bisa lihat, menganalisa di seluruh alam dan diri kita sendiri. Pada langit dan bumi, penciptaan dirimu, makhluk bergerak bernyawa lainnya, pada siang dan malam, hujan, perkisaran angin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang yakin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Ini teguran keras. Ya, dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Bayangkan kalau kita lihat bagaimana kita menerawang yang tadi. Bagaimana kita menerawang di alam ini yang seluas ini berdasarkan hanya akal aja. Ya bisa. Kecuali dengan Al-Quran kita bisa menjelajah seluas-luas. Ya, terus ya kita lihat Allah menjadikan bumi dan sebagai hamparan agar kamu dapat pergi kemari di jalan yang luas. Ya, kita bisa lihat semua nih. Dan di situ kata Allah, Allah tundukin untukmu untuk menyempurnakan nikmatku untukmu lahir dan batin. Dan jelaskan lagi, bahkan binatang-binatang yang bukan kamu pemberi rezekinya. Bahkan kata Allah, sumber penghidupanmu itu udah saya kasih semua. Saya persiapkan untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur sama aku. Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Ya, sombong sekali kita. Sombong dan super sombong. Ya, kita nggak ada waktu khusus dengan Al-Quran. Ya, terus. Ya.
isi Al-Quran itu 8 lautan atau 2 lautan. Ya, semuanya ada semua. Coba bayangkan, ya, seandainya kita berusaha merenung, ya, dalamnya lautan 11.035 meter, ya, Mount Everest saja kalah tinggi, ya, ditambah lebarnya lautan, ditambah 7 lautan lagi, nggak sanggup menulis kalimat Al-Quran ini. Waduh, ilmunya luar biasa sekali nih, nggak boleh saya sia-siain nih. Ya, nggak bisa saya sia-siakan. Ini, saya harus dengan waktu khusus untuk belajar Al-Quran. Ya, apalagi saya bilang, kalau saya ini bisa terjemahkan, saya bisa bikin kepustakaan dari mulai bumi ini sampai langit 7 lapisan. Ya, nggak ada habis. Wah, hebat banget nih. Saya nggak mau. Saya harus berusaha, ya, semaksimal mungkin untuk mengkaji kalimat Al-Quran ini. Bukan seminimal mungkin, semaksimal mungkin. Ya, Al-Quran ini saya harus kaji. Ya Allah, tolong ya Allah. Bukakan seluruh pikiranku ya Allah. Seperti engkau membukakan di diri Rasulullah dengan Al-Qurannya. Seperti engkau bukakan di sahabat Rasulullah dengan Al-Quran. Seperti engkau bukakan di orang beriman yang telah berhasil dalam menggapai dunia ini untuk menuju jalanmu ya Allah. Tolong. Niatin gitu. Ya, terus. Ya, ya. Kita malah mikir ilmu lain yang kita jadi pedoman. Ya, sehingga apa? Hilang semua waktu terbuang. Ya, bayangkan. Allah menerangkan tentang jalanan, terbentuknya bumi ini, segala macam. Itu semua ada di Al-Quran. Ya, bumi untukmu yang mudah jelajahi. Jelajahilah di segala penjurunya. Makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Coba bayangkan. Kita jalan-jalan nih. Kita nggak filosofi Al-Quran nih. Bagaimana Allah menciptakan tanah. Bagaimana Allah menciptakan tumbuhan yang digunakan untuk menservis kita semua. Bagaimana Allah menciptakan hujan, ya, selain untuk berwudu, untuk minum, untuk segala macam. Ya, bagaimana Allah menciptakan angin untuk mengawinkan. Surat 15 ayat 22. Ya, bagaimana Allah menciptakan dalam silaturahim itu, ya, manusia, ya, berkembang biak, tumbuhan berkembang biak, binatangnya berkembang biak. Di mana posisi kita saat itu? Wah, Al-Quran bahas semua. Surat 56 ayat 58. Siapa yang menciptakan benih manusia? 56 ayat 63-64. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Siapa yang menciptakan menumbuhkannya? Ya. Terus siapa yang menciptakan air? 56 ayat 68-69. Siapa yang menciptakan tanah? 20 ayat 53. Wah, kalau begitu ilmunya gampang dong. Saya taruh benih ini, gampang. Maaf sekali lagi, untuk benih manusia disemprotkan begitu aja jadi. Emang kita mikirin itu? Enggak. Ya, kepikiran enggak tuh? Bagaimana tumbuhan itu, ya, menyaring, ya, untuk menjadi buah, ya, yang nggak bisa diukur nih, kadar garamnya berapa, kadar asamnya berapa, kadar manisnya berapa, pernah habis? Nggak ada. Ya, ini yang ditakut-takutin nih sama orang Yahudi. Arab, bangsa Arab, ya, kamu nanti, ya, hasil buminya kalau menghasilkan hanya dari minyak, kamu akan habis nih.
bikinlah pariwisata untuk fasilitas tambahan. Ya, ah, dihitung-hitung sama dia nih. Oh iya bakal habis, ya bakal habis. Oh, saya ciptakan pariwisata untuk pemasukan. Niatnya sih bagus, tapi niatnya bagus itu dia nggak percaya akan kalimat Allah. Surah 9 ayat 28. Pi, baca pi. Iya, Dokter. Surah 9 At-Taubah 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sadaqallah. Ya, dibikin ragu nih. Akibat bikin ragu apa? Pariwisata datang. Pariwisata datang apa? Ya, di daerah sekitar Mekah, ya orang apa? Pada pakai bikini, pesta-pesta seks, apa pesta-pesta diskotik segala macem. Ya tuh sudah gitu apa? Minuman-minuman segala macam masuk semua. Dia pikir bakal untung. Nanti lihat aja. Yang tadinya aman-aman dari penyakit kelamin, ya, banyak penyakit kelamin. HIV segala macam. Nanti yang adanya apa? Ikut-ikutan ya, ada kota zombie lagi nanti di Arab Saudi. Nggak tahu ya berapa dia untuk proses rehabilitasi penyembuhannya itu. Santai aja lah. Ya, dengan kalimat Al-Quran aja semuanya selesai. Ya, terus ya, ingat semuanya ikut patuh. Hmm. Dialah malaikat ditaati dan semuanya ini bersujud surat 17 ayat 44 ya. Semuanya bersujud ya. Alam beserta isinya semua bersujud tapi kamu tidak tahu sujudnya itu kayak apa ya. Dan semuanya ini telah dikatakan di Al-Quran itu semua bersujud itu aku semua wakilkan kepada umatku yang soleh dalam mengurusnya ya. Apa yang bisa diambil dari sini, Vi? Aswandi, Doni, apa yang bisa diambil dari sini, Aswandi? Halo, Dari ayat 1 ya, Dok. iya, halaman 1744. Analisanya apa? Ya, analisanya apa? Tuh kan, tuh kan, Doni, 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 Dong nggak. Apa ya? Hmm. eh, eh. Pak Hadi, apa analisanya, Pak Hadi? Halo, Makhluk Allah taat kepadanya, dok. kalau saya analisanya bukan Tidak begitu. bisa, Pak Dokter. Analisanya kita ini udah diwakilkan sama Allah mengurus bumi ini dengan orang yang soleh kan. Bagaimana kita menyatukan satu frekuensi yang sama-sama sujud dengan kalimat Allah? Ya, jadi dengan menyatukan satu frekuensi dengan kalimat Allah, sama-sama sujud dengan kalimat Allah, kita akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Yaitu surat 7 ayat 97 baca deh. 797. Bentar. Surat Al-A'raf 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 97. Maka, apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada 96 dulu, 96. ah, Ayat ah, 96, 796 dulu. ya. Surat Al-A'raf 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah
maka Allah siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Misalnya Maka apa? Tadi yang lanjut 97 segala macam. 97-nya, maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan Allah yang datang malam hari setelah mereka sedang tidur? Shadaqallahul azim. Ya, atau sedang bermain 98-nya. 98-nya, atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan Allah yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga, Nah, tetapi tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Shadaqallahul ya. azim. Jadi kalau bukan dengan kalimat Allah, kita nggak bisa menyatukan alam ini. Kecuali dengan kalimat Allah. Analisanya harus sampai ke sana. Ya, terus. Sekarang ada nggak ilmu yang bisa seperti itu? Nggak ada. Ya, dengan kita semua itu, kita bisa melihat alam ini dengan kalimat Al-Quran. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kita. Di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Al-Quran adalah sumber segala hikmah. Sungguh beruntung orang yang bisa membaca kalimat hikmahnya Al-Quran ini. Itu yang aku berikan, yaitu untuk orang yang berakal. Yuktil hikmata mayasa'u dan seterusnya. Ya, orang yang punya akal sehat. Akal sehat ini bagaimana? Yang selalu menganalisa dengan kalimat Al-Quran. Sehingga tidak ada waktu terbuang percuma. Tidak ada sebab apapun yang bisa tidak terlihat dengan kalimat Al-Quran. Bahkan sebesar jarah pun bisa dipergunakan. Ya, ini kita lihat. Makanannya udah disiapin. Ya, terus yang tadi. Ya, semuanya disiapin. Jika kalian benar-benar bertawakal pada Allah, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberikan rezekinya kepada buruh. Pergi mencari rezeki dengan perut yang kosong. Dan petang hari ia kembali ke sarangnya dengan perut yang berisi penuh. Bahkan bisa mengasih untuk anak-anak. Ya, semuanya udah jelas. Ya, orang bahannya udah ada. Yang ngatur tumbuhnya juga bukan manusia. Ya, binatangnya juga ada. Bahkan di lautan udah ada semua. Ya, lautan yang tawar, lautan yang asin. Ya, ada semua. Cuman karena kita berjalan bukan dengan Al-Quran, ini terbuang percuma. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa menganalisa. Ya, habis. Nggak bakal habis. Udah dihitung sempurna kok. Nggak bakal habis sebenarnya. Ya, terus. Ya. Ilmunya mudah, penuh inspiratif dan inovasi. Ya, ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, siapa yang akan menciptakan benih manusia? Siapa yang akan menciptakan benih tumbuhan? Siapa yang menumbuhkannya? Siapa yang menciptakan air? Semuanya sebuah gampang. Bahan sudah ada. Teori kebalikan ada berkah. Ya, siapa yang menciptakan penyakit, yang menyembuhkan penyakit? Allah. Ya, oleh karena siapa yang menciptakan mati? Allah. Jadi kalau kita lihat dari rumus ini gampang sekali ini kita nih. Makanya Allah bilang, alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kembalikan lagi kepada hukum-hukum aku. Di situ akan jelas kamu melihat. Kita kan enggak. Hukum manusia. Akibatnya Pak, sedih dan gelisah. Sebuah mahal, sebuah gontok-gontokan, sebuah menghukum, sebuah nakut-nakutin. Ya, Allah lain. Ya, semuanya itu tidak sia-sia.
Ya, terus ya. Cuman yang bisa membuka makna perumpamaan itu siapa? Orang yang berilmu. Ya, orang yang buka pintu rahmat siapa? Orang yang berilmu. Ya, kenapa? Al-Quran itu penuh dengan rahmat. Yang bisa membuka siapa? Orang yang berilmu. Seandainya pintu-pintu rahmat itu aku bukakan, kamu pasti kikir. Ya, semua yang ada di Al-Quran itu kata Allah. Mereka yang mendengarkan perkataan, mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Mereka itulah yang mempunyai akal sehat. Jadi kita bisa melihat seluruh alam ini. Kalau akal kita sudah terbiasa, yang disebut akal sehat, yang disebut orang berilmu, dengan kalimat Al-Quran. Pertanyaannya, ya, kapan lagi kita mau belajar dengan Al-Quran ini dengan secara khusyuk, Pak? Ya, sehingga kita tidak disebut sebagai manusia sombong. Ya, hati-hati loh. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu orang yang sombong. Ya, hati-hati sekali lagi. Ya, coba baca Pi. Surat 7 ayat 36. Pi. Surat Al-Araf 36. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul adzim. Sombong kan? Nggak mau diinikan, menyanyikan ayat Allah kan? Sombong nggak? Dan Allah bilang surat 7 ayat 40 baca Pi. Nggak akan aku bukakan pintu surga untuk orang yang sombong. Al-Araf 40. 40. 40 benar ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sadaqallahul adzim. Sekarang kita termasuk di situ nggak? Ya, ilmu Al-Quran tidak pernah disentuh. Nah, nasib kita ini seperti apa nih? Berdasarkan ayat itu ya. Ya, nasib kita di mana nih? Nah, kalau nasib kita nggak tahu di mana dan kita takut, ayo memperbaiki diri dulu dalam waktu yang terbatas ini. Ya, terus Al-Quran itu penuh berkah, ya, agar kamu dapat menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ya, Al-Quran itu tidak sia-sia dengan tujuan benar dalam waktu yang ditentukan. Artinya pada waktu yang ditentukan, ya, kita itu umurnya terbatas, penglihatannya terbatas, segala macam sebab terbatas, ya. Jadi gunakan Al-Quran sebagai pembimbing. Sehingga apa? Bukan waktu yang ditentukan ini, kita bisa memperpanjang waktu itu. Ya, bisa. Ya. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Dua kali. Yang perpanjang umur bagaimana? Kan udah tahu. Ya. Surat berapa, Pi? Perpanjang umur, Pi. Surat 41 ayat 8. Bacalah, Pi. 41 ayat 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fussilat ayat 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Shadaqallahul adzim. Ya. Surat 103 ayat 3. Ya, surat Atin 95 ayat 6. Ya, surat 84 ayat 25. Doanya juga ada surat 46 ayat 15. Robi, Auzini, Anaskuro, segala macam. Bisa diperpanjang umur. Bukan hanya waktu yang ditentukan, enggak. Bisa diperpanjang hanya dengan kalimat Al-Quran. Ya, terus. Ya. Al-Quran sebagai penyembuh.
Kita hanya baca, oh Sifa, Sifa, Sifa. Ada lebih hebat lagi. Ya, asal kita mengartikannya sempurna. Ya, sempurna. Apa? Menghukum tolong menolong ada di tubuh kita. In asantum asantum anfusikum wa in asantum bala. Untuk pemilihan donor ada di Al-Quran. Untuk menyembuhin sakit jantung ada di Al-Quran. Ya, surat 69 ayat 44 sampai 47 baca, Pi. Surat 69 ayat 44 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Haqqah 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama Allah, pasti Allah pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Shadaqallahul azim. Tahu nggak, Pi? Itu untuk ilmu masa depan yang sekarang ini ada bentuk apa? Kateterisasi jantung, kardiointervensi. Ya, dijelaskan di Al-Quran. Tangan saya diubok-ubok tuh tangan kanan saya. Ya, untuk lihat tuh mana yang tersumbat jantungnya untuk diberesin, diiniin. Ya, selesai udah. Ya, jadi gampang sekali. Ilmu komputer ada nggak di Al-Quran? Pi? Dari dok. Ada. Tahu ayatnya? Surat, itu. Surat, lupa ayatnya. Semuanya ada. Saya bisa jelasin semua. Ya, ilmu tentang personalize ada di Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 25 ayat 2, Allah telah menciptakan semuanya sesuai dengan ukurannya. Ya, surat 25 ayat 2 baca. Al-Furqan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Shadaqallahul azim. Ukuran apa? Bisa dibahas lagi tuh. Ukuran fingerprint ada. Ukuran penyembuhan ada. Ukuran untuk donor ada. Ukuran kematian ada. Ukuran penyakit ada. Apa lagi? Semuanya komplit. Ya, cuman karena kita bacanya hanya dari ini nggak kebuka gitu. Ya, terus. Ya, penyembuhannya banyak ada semua. Mau apa? Misalnya apa? Untuk nyembuhin, untuk tulang yang kropos. Pakai apa? Fitoestrogen. Itu apa? Kacang kedelai. Ada kan? Brokoli mengandung selenium. Untuk apa? Untuk supaya penyembuhan di daerah paru segala macam ada. Untuk tomat mengandung lycopene ada. Untuk ini apa? Beta karotin ada. Wortel semuanya ada. Ya, dalam bentuk apa? Buatin ada. Ya, jadi ada semua. Ya, makanya doanya Nabi Adam tepat, Pak. Qala rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa nakuna minal khasirin. Adam lu turun aja ke bumi dah. Itu barangnya udah saya siapin semua kok, kata Allah. Ya, ikutin aja buku petunjuk, nggak ada takut dan gelisah. Kalau seandainya aku kasih kamu ini, ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, luka udah ada sembuhnya. Ya, dah aku ciptakan tubuhmu seimbang. Bahan untuk itu semua udah ada, menyertai semua. Ya, di dalam tubuh juga sendiri udah ada, komplit semua. Ya, kenapa kamu nggak mau pakai dari doanya Nabi Adam ini? Kenapa kamu tinggalkan? Sombongkan manusia. Apa salahnya Al-Quran ini? Saya tanya, apa salah? Ilmu kita udah pintar, ya? Sehingga kita melupakan filosofi Al-Quran. Terus, ya, nah, ini seperti tadi.
Semuanya ada. Bayangin, kita belajar dari alam, yaitu belajar menguburkan mayat, diajarin sama alam. Pertanyaannya, hanya itu aja? Semuanya kita bisa lihat. Jadi kalau kita mentok dengan alam ini, cara belajar di manusia, belajar sama alam. Saya bisa sebutin semua. Sangat sempurna insya Allah. Ya, sehingga nggak ada waktu yang terbuang. Ya, jelas. Ya, terus ingat, ini nih, autis sejak dari kecil, tapi jenius. Jadi profesor autis pertama di dunia. Film fiksi nyata, Stevie Wonder, Putri Aryani, buta hanya dengan menyeimbangkan. Ya, tubuh manusia sangat sempurna, penuh dan seimbangan. Alam udah ciptakan seimbang. Tubuh manusia seimbang, sempurna. Jangan kamu berbuat kerusakan. Ya, dengan merusak keseimbangan itu. Ya, surat 7 ayat 56. Ya, gampang. Semua jelas. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa kita ninggalin Al-Quran? Kenapa kita selalu dikalahkan Al-Quran ini sama orang-orang yang sok pinter? Termasuk kita juga, sok pinter. Dia pernah mengkaji dengan Al-Quran. Ya, terus alam udah mencontohnya. Tidakkah mereka memperhatikan? Kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan, tanaman-tanaman hingga hewan-hewan ternak mereka. Dan mereka sendiri dapat makan darinya. Mengapa mereka tidak memperhatikan? Tiupan angin untuk mengawinkan ada di Al-Quran. Tiupan untuk selalu menyatukan dalam satu frekuensi dengan kalimat Al-Quran udah ada. Surat 17, 44, 24, 41, 22, 18, 57 ayat 1, 59 ayat 1, 61 ayat 1, 62 ayat 1, 64 ayat 1, sabah lillahi ma fis samawati wa huwa azizul hakim. Semuanya bersujud sama Allah. Kita yang disuruh menyatukan. Tadi yang 21 ayat 105 telah tertulis di Taurat dan Al-Zikri bahwa bumi ini aku wariskan pada umatku yang soleh. Ya, terus ya, semuanya saling berpesan untuk menyeimbangkan. Ya, bayangkan air yang sama di tanah yang sama, tumbuhannya bisa beda-beda. Di dalam satu tumbuhan bisa ada yang belum masak, ada yang udah masak, semuanya udah diukur sempurna. Tidak ada satupun orang pintar dunia yang bisa mengatur sempurna itu. Serba tersedia. Ya, kita apa? Disajikan apa? Yang mahal-mahal sekolahnya. Maaf sekali lagi. Ya, menanam tumbuhan nih. Oh, dijadiin mahal. Sekolah IPB 5 tahun. Profesornya nambah lagi sekian tahun lagi. Doktornya nambah lagi sekian tahun lagi. Ya, begitu juga dunia kedokteran. Bahannya udah ada semua. Dikasih belit-belit. Akibatnya apa? Sekolahnya jadi panjang. Tiap tahun nambah duitnya. Udah gitu nambah pendidikannya. Pertanyaan, ada nggak di zaman sekarang yang perlu kita bebas? Sehingga cepat. Ya, iya dong. Ya, karena Al-Quran gampang semuanya. Tapi kita bikin susah. Ya, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, seluruh alam semesta akan bahu mewujudkan dari Soekarno. Ya, bahu membahu. Terus, ya, memberikan penyakit dan ini semua Allah. Ya, maka ingat kepadaku, aku pun akan ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku. Fazkuruni azkurkum washkurli wala takfurun. Ingat selalu aku. Yang ngasih penyakit itu aku. Balikan lagi kepadaku. Yang menyembuhkan itu aku. Yang membuat mati aku. Yang bikin memprogram matinya itu tepat waktunya aku.
Dari mulai kamu ciptakan dari tanah aku udah program. Surat 6 ayat 2. Walagi holakokum mintin suma kodo ajalum sama indahu antum tantaru. Ya, terus diujinya berkebalikan. Ya, yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Tinggal cari aja di situ. Mulainya di mana kita? Ketemu deh. Kalau kita mau ketemu. Oh, ternyata kita latihan panca indera. Dengan latihan panca indera kita berlindung di dalam ayat Al-Quran lagi. Yaitu tubuhnya sangat sempurna. Bagaimana saya mengelolanya? Kesulitan ada kemudahan. Bagaimana kesulitan kemudian dia bisa tapi baik. La yukalifullah nafsan illa wus'aha maka sabat maka sabat. Ya, Al-Baqarah 286, surat 7, ayat 42, surat 23, ayat 62. Apa yang saya ini nih sebagai manusia yang dibimbing dengan Al-Quran? Apa yang saya harus olah ilmunya? Ya, itu gampang. Ya, dunia kedokteran ratusan tahun baru dokter ini bisa menerjemahkan. Ya, untuk untuk puluhan tahun ke depan akankah kita ikuti itu yang udah gagal dalam dalam mengolah itu dengan akal sendiri? Ayo dong. Ya, bahkan bayangin. Ya, Siti Hajar ditinggalin, dia bisa ngolah. Dalam suatu kondisi dia bakal meninggal karena nggak ada persediaan. Dia bisa olah. Akhirnya jadi apa? Air zam-zam. Kita bisa ngolah gitu. Padahal itu di posisi zaman yang serba sulit. Jadi suatu istimewa. Sekarang kita zamannya udah ada nih. Buku petunjuknya udah ada sama. Rasulullah dan contohkan nabi-nabi yang belumnya juga udah pada mencontohkan. Bisa nggak kita olah? Eh, Kalau enggak, apa distribusi kita nih untuk rahmat bagi seluruh alamnya Allah nih dengan kalimat Al-Quran? Sombongkah kita? Terus, bahannya udah ada. Di tangan ahlinya akan menjadi buah-buahan tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kebaikan manusia bisa menyebar seperti itu atau tidak? Bayangkan. Ya, kalau seandainya kita nggak sanggup nih, ya, tumbuhan ini, ya, yang ada di tepi sungai, ya, jatuh nih ke ini, apa, ke sungai itu. Ya, ada orang ngambil karena kelaparan. Udah, tumbuh dia di daerah yang diambil itu untuk disebarkan ke yang lain. Hmm. Bisa menyebar ke antara pulau sama pulau, bisa kalau jatuhnya ke laut. Ya, sekarang pertanyaan kita bisa nggak? Apalagi dibantu nih dengan keahlian manusia, bisa diperjualbelikan ke sana kemari. Kita bisa nggak? Kalau nggak bisa, apa gunanya manusia sebagai khilafah dan dipercayakan mengelola alam ini? Apa gunanya? Ya, terus, bisakah didaur ulang semua ini? Bisa. Yang berlebih nih, ya, saya bikin namanya teori bridging, ya, atau teori donor untuk ini nutupin segala macam. Bisa, semua bisa. Daur ulangnya bisa antara 3 bulan atau lebih, sesuai di pasar remodeling sempurna atau matur. Ya, sekarang pertanyaannya, ya, kita bisa nggak, ya, menggali ini lebih dalam lagi maksudnya? Padahal itu udah ada semua di Al-Quran. Kalau nggak, sombong banget. Teori ini nih baru sekarang. Padahal Al-Quran udah bilang 14 abad yang lalu. Jadi apa? Kita maju atau kita mundur? Mundur. Banyak waktu yang terbuang percuma. Sekarang pertanyaannya, oke lah kita salah. Mau nggak untuk masa kedepannya supaya nggak terbuang percuma filosofinya Al-Quran? Kalau nggak, sombong banget gitu. Sombong banget gitu. Ya, terus. Ya,
sifat seorang muslim itu harus seperti tanaman yang indah. Yang kesana kemari itu harus sebagai rahmat. Ya, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhan. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia, agar mereka selalu ingat. Tumbuhan yang di dataran tinggi pun akan tumbuh. Dengan hujan atau tetesan-tetesan pun dia akan tumbuh. Ya, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita berfilosofi mencontoh tumbuhan seperti ini dengan kalimat Al-Quran? Ya, harusnya bisa. Ya, tumbuhan aja bisa. Kita udah berjanji, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Nggak bisa menjalankan, kan aneh. Kita udah berjanji nih, manusia, lo mau jalanin amanah apa? Oh mau. Manusia sangat bodoh dan joli. Tumbuhan aja bisa, walaupun nggak mau tapi bisa. Ya, terus. Ya, akal sehat itulah pembuka pintu surga di dunia, pembuka pintu surga di akhirat. Dengan akal sehat itu semua pintu rahmat terbuka. Tapi kita istiqomah. Kalau istiqomah itu jalan terus. Pintu rahmat di dunia ini dan akhirat kita nggak kaget nanti menerima seluruh catatan amal ibadah kita. Sungguh rusak dan robohnya jagat raya itu terjadi karena mendahulukan opini pribadi dibandingkan ajaran wahyu. Dan mendahulukan keinginan selera dan kesenangan dibandingkan akal sehat. Terus, ya, sekarang kita bertanya nih, setelah mengetahui maknanya, setelah mengetahui semua makna, semua yang tersirat dan tersurat dari Al-Quran, marilah gaungkan bersama, supaya bisa melihat dan mempraktekannya. Menggali kembali makna yang belum sempurna. Uji coba lagi supaya menjadi lebih sempurna. Bikin seluruh manusia ilahi dengan filosofi Al-Quran. Filosofi yang mudah, filosofi yang murah, filosofi yang bisa dilaksanakan di mana. Filosofi yang membangkitkan kreativitas luar biasa. Filosofi yang membangkitkan energi rahmat yang tidak terhingga. Filosofi yang membangkitkan kemuliaan bagi seluruh yang menjalankannya. Filosofi yang membuat dan iri bagi yang melihatnya. Itulah filosofi Al-Quran yang mengguncangkan seluruh pemikiran manusia. Filosofi yang menantang seluruh orang dunia untuk membuktikannya. Kamu pasti tidak akan sanggup. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fatu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum dan seterusnya. Fa ilam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha nas dan seterusnya. Kamu pasti tidak bisa membuat satu ayat. Kumpulkan seluruh orang pintar dunia. Ya, asal jangan melibatkan aku. Takutlah akan api nerakaku kalau kamu tidak sanggup. Ini teguran keras. Ya, nggak bakal sanggup, berarti ilmunya luar biasa. Ya, coba mau bantah surah 40 ayat 56. Itu bantahan yang tidak akan tercapai. Ya, ini kan ilmu, ya Allah, luar biasa sekali. Ya, kok kita nggak tersentuh sih? Sombong banget kita nih. Terus, ya, gapailah surga di dunia dengan buku Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang sangat jelas bagi yang berminat untuk mengetahui kehebatannya. Kitab yang sangat jelas bagi yang mau merenung dan menyelesaikan seluruh permasalahan Al-Quran. Kitab yang sangat ringkas, penuh inovasi dengan seluruh ide-ide yang tersebar di alam dan isinya. Kitab yang menantang seluruh orang pintar dunia untuk membuktikan kemutlakannya. Pasti dan pasti tidak akan sanggup sehingga kapanpun. Sudah tahu sehebat itu. Masihkah belajar hanya separuh-separuh sehingga tidak mengerti sama sekali maksudnya? Masihkah puas hanya dengan membaca dan membaca tanpa mengerti maksudnya?
Masihkah tidak sadar bahwa keajaiban Al-Quran tidak ada yang sanggup melaksanakannya kecuali hanya manusia? Masihkah tidak sadar kalau seandainya sempurna menjalankan rahmat di dunia dan akhirat akan didapat? Tidak malukah bahwa alam yang tidak sanggup ternyata sempurna menjalankannya? Tidak sadarkah bila mengerti semua makhluk alam beserta semua isinya menyertai dalam satu resonansi? Marilah sekali lagi mulai belajar, menyusun hingga menjadi suatu cerita yang sangat jelas. Sehingga sangat mengerti makna semua yang dihadirkan Al-Quran. Sangat terpesona bagi yang mendengar dengan penuh pengertian. Banyak yang terpesona untuk bersama-sama mempelajarinya. Menjadi gelombang luar biasa di dunia dan akhirat yang nantinya akan insya Allah saling tolong-menolong. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Udah cukup puas? Selama ini kita terlalu sombong untuk tidak mau menyentuh Al-Quran? Terlalu Yang mau sombong tanya, apa? Dokter Kurnia, begini, tadi yang disampaikan tadi itu artinya substansikan kembali kita dengan kebenaran Al-Quran dalam segala aspeknya, terutama ilmu. Nah, kita ini kan seorang akademis, ya kan? Bagaimanapun kita dalam sisi Islam, seperti Dr. Kurnia sampaikan tadi, sudah percaya, aku yakin kepada Quran dalam segala aspeknya. Dari sisi lain, kita itu kan berbenturan dengan birokrasi. Dalam dia untuk promosi, ya, sebagai mau doktor, kayak mau kenaikan pangkat segala macam harus menampilkan ya penelitian segala macam apa-apa yang ujung-ujungnya nanti itu ya mungkin eksesnya kepada biaya, kepada hasil, kepada macam-macam ya sumber daya yang dalam tanda petik mubazir gitulah. Nah, ini titik temunya di mana nih? Kalau kita tidak mengikuti birokrasi itu, maka mungkin barangkali dalam tanda petik ya kita tidak bisa promosi. Tapi kalau kita mengikuti, maka ujung-ujungnya dalam tanda petik mubazir tuh, sia-sia kalau kita bandingkan dengan filosofi Al-Quran. Mohon komentarnya Dr. Kurnia. Jadi gini ya, sekali lagi, semuanya itu harus dilihat sekali lagi hanya dengan kacamata Al-Quran. Dengan kacamata Al-Quran ini kita tahu, semuanya ternyata akan mubazir. Yang tidak dengan filosofi Al-Quran ini mubazir semua. Buang-buang waktu dan tidak ada manfaat. Ya, nah apalagi di zaman sekarang ini yang serba maju. Ya, kira-kira kalau seandainya, ya maaf sekali lagi, ya oke lah, kita misalnya mau belajar dengan dunia ini. Ya, kayak saya nih, udah terlambat tahu. Ya, jangan sampai saya terlambat tahu ini, ya nggak diwariskan nih. Untuk generasi berikutnya bagaimana mengolah mereka jangan sampai umurnya terbuang percuma di anak murid kita. Begitu juga pasien-pasien kita. Ini tugas kita semua. Waktu itu ada pasien saya, tuh dokter Doni tahu tuh, dokter Agus, ya dia kebetulan ya petugas di rumah sakit lah, orang penting di rumah sakit, ngurus-ngurus yang penting. Ya waktu itu dia kena kanker payudaranya kambuh. Terus saya bilang, saya urut, udah berapa kali gini. Saya bilang sama dia, ya udahlah, ikhlas aja dari kalimat Allah itu. Olah menjadi sesuatu yang istimewa. Innallaha ma'as-sabirin wa basiris sabirin. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan aku kasih kamu pahala tanpa batas. Ya, akhirnya dia sedih. Dia sedih, dia nangis, dia cari second opinion. Ya, second opinion-nya ke dokter lain. Dikasih obat kemo, per bulan itu 40 juta. Ya, selama 3 kali, enggak kambuh. Makin progresif. Terus dikasih lagi obat ditingkatin yang 100 juta. 3 kali, 300 juta. Progresif lagi.
Pasiennya bertanya sama dokternya, Pak dokter, saya ini udah pakai obat mahal nih. Kok saya nggak ada, ini makin progresif. Oh, ada pasien saya sampai 20 kali. Ya, 20 kali berarti 2 miliar. Apakah itu statement seorang dokter yang benar? Pertanyaan saya cuma gitu. Ya, apa nggak buang percuma lagi nih? Sekarang pertanyaannya. Maaf sekali lagi. Kok saya bisa membaca? Kok dokter lain nggak bisa membaca? Ya, ya kan? Kan kasihan nih orang. Ya, saya takutnya apa? Dokter ini bermain dengan komisi. Dia nggak sadar lagi dijerumuskan dengan hawa nafsunya. Ya, dia nggak sadar ya bahwa ya harusnya kita menangani pasien itu sesuai dengan la yukallifullah nafsan illa wus'aha maksabat sesuai kesanggupan. Dia tidak sadar bahwa harus diperhitungkan antara mudarat dan manfaatnya. Al-Baqarah 219. Ya. Akibat sama-sama gak sadar, pasiennya juga ngikutin, dua yang bakal terjerumus dosa. Dari dua itu terjerumus dosa. Ya, coba bayangkan. Ya, rumah terjual, anak jadi terlibat dosa. Yang melakukan itu seperti itu dikasih makan ke keluarganya nih. Itu tercemar semua. Ya, ini jadi dosa berjamaah yang kita nggak sadar. Hanya dengan kesadaran kita dengan kalimat Al-Quran bisa melihat. Ya, nah mulailah kita latih seperti itu. Kenapa? Panca indera ini akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Nggak main-main nih. Dasar kita apa? Pada saat itu, ya tidak ada yang bisa nolong kita selain Allah. Ya, dan Allah udah bilang nih surat 45 27 baca pi. Nggak ada yang bisa bertanggung jawab, sungguh rugi orang selalu dengan kebatilan. Nggak ada yang bisa nolong. Al-Jasiyah ayat 7 ya, Dok. 27. Celakalah 27 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jasiyah ayat 27 dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat akan rugilah pada hari itu orang-orang mengerjakan kebatilan atau dosa. Sadaqallahul azim. Ya. Sekarang di mana tanggung jawabnya nih? Padahal udah ada buku standar. Kecuali kalau nggak ada buku standar, oke, kita bebas dalam memilih suatu pilihan. Buku standar udah ada kok. Ya, udah dikasih tahu. Kalau kamu berjalannya itu dengan akal itu, akan terbuang waktu percuma. Tadi surah 12 ayat 105. Uang itu percuma terbuang. Ya. Nah ini makanya sekali lagi, dan kita lihat ya pendidikan yang kita tambah terus. Di zaman sekarang pertanyaan perlu nggak? Kalau menurut saya sih nggak perlu. Ya, mahal. Ya, terus sudah gitu lama. Kenapa? Maaf sekali lagi. PT semua. PT yang nutup panca indera kita. Ya, ini hati-hati sekali lagi. Hati-hati. Karena ilmu Allah itu gampang. Ya, gampang. Ya, nggak usah berbelit-belit. Sekarang kita lihat. Kayak saya. Emang saya nyembuhin? Enggak. Saya cuma ngangkat tumornya aja. Oh, yang diajarin apa? Bebas tumor. Hasilnya nggak tahu. Itu Allah. Kalau gitu gampang dong. Kalau gampang ngapain saya harus mengikuti prosedur prosedur pemeriksaan yang ruwet, ya terus sudah gitu obat yang mahal, ngapain? Mendingan saya apa? Caranya dia mengangkat itu dengan teknik berseni sesuai dengan kalimat Al-Quran. Jadi bagus, ya.
Makanya saya bikin buku merubah payudara nenek jadi nenek pada saat ada tumor jinak atau ganas. Begitu juga di kanker kulit, sama semua. Ya, kalau itu kita tawarkan sama orang yang mampu, alhamdulillah kita dapat rezeki. Kalau yang nggak mampu, alhamdulillah itu jadi pahala untuk kita. Nggak apa-apa, semuanya jadi ini semua kok. Jadi rahmat untuk Allah semua. Rahmat yang akan Allah berikan ke kita. Supaya kita bertanggung jawab nanti suruh panca indera ini dengan kalimat Al-Quran. Kurang lebih itu ya Pak Arman ya. Begini Dr. Kurnia, sedikit tambahan komentar saya menyimak apa yang Dr. Kurnia sampaikan tadi. Jadi ranah kita itu dalam menghadapi pasien ada dua. Satu ranah ikhtiar kita selaku dokter. Yang satu lagi ranah hasil. Sebenarnya itu kan urusan Allah. Jadi Dr. Kurnia tadi mengatakan tugas saya mengangkat tumor, ya udah soal hasil anu Allah. Nah ini kadang-kadang tidak dipahami, seakan-akan ranah Allah kita ambil alih begitu ya kan gitu. Iya, Bahwa kesembuhan itu gini. Nah ini yang masalah di situ sehingga di apa istilahnya itu dieksploitasi lah sumber daya pasien itu sedemikian rupa sampai 2M segala kan begitu. Padahal itu iya, sudah ranah Allah kan begitu. Ini iya, kira-kira kesimpulannya. iya. Kan kasihan orang menderita semua nih. Ya, gara-gara kita tidak berfilosofi Al-Quran. Ya, seharusnya itu kan udah terbaca dengan kalimat Al-Quran ini. Ya Allah, saya kadang-kadang sedih tuh. Apalagi kalau ada pasien saya ya berobat di Singapura. Ini mau paket yang berapa nih? 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar? Gila, saya bilang. Manusia diperes. Kan nggak benar. Ya, paling gampang. Sederhana aja selesai. Kalau kita ngikuti filosofi Al-Quran. Antara yang mau ngikuti atau enggak itu terserah kita. Ya, terserah kita. Makanya Allah bilang surat 8 ayat 53, aku tidak merubah nikmat yang aku berikan kepadamu. Kecuali dirimu sendiri. Nah, untuk menjadi itu suatu nikmat, hanya bisa dilihat dengan kalimat Al-Quran. Ya, udahlah, jangan diambil tuh ranah-ranahnya Allah yang sok pinter manusia. Udah, ya. Oke, ada lagi? Ya dok, boleh dok, dikit dok. Ya, silakan. Baik, tadi saya coba simak itu ada 7 kunci mengambil keberkahan dari Al-Quran. Memang di Al-Quran ini kadang-kadang ada opposite teori paradok. Contohnya, di Al-Quran pun, di surat Al-Furqan itu kan waqala Rasulullah diabaikan Quran, kemudian di Fusilat bagaimana cara menjauhkan Quran. Kan begitu. Tadi di surat Az-Zuhruf dokter juga sampaikan, poin Allah orang berpaling Quran, Allah isi korin. Nah, manusia kan sebenarnya tiap manusia dapat korin nih semua. Cuman kalau Rasulullah korinnya sudah Islam, Allah alam, Allah pembahasan gimana. Nah, bagaimana supaya kita juga yang istilah dokter satu frekuensi. Tapi pada umumnya dalam ayat-ayat banyak asarona ya'lamu, asarona yu'minun dan seterusnya ini. Nah, kira-kira apa nih dok supaya tadi kita bisa mengambil. Tapi kan di situ juga ada clue-clue yang memang setan. Kemarin juga saya dapat dari kajian musuh-musuh utama Islam yaitu tadi ada setan, munafik, terus anak istri yang dokter sering sampaikan. Bahkan terakhir dengan berbagai model lah. Demikian. Kalau mengambil kalau orang ekonomi kan sering mengambil model fashion kalau bukan nonton para gawatinya, tapi bagaimana model Quran bisa kita ambil di dalam kehidupan dunia kemudian menuju akhirat. Demikian dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, kekurangan kita itu, ya, kekurangan kita itu tidak mau berkacamata dengan kalimat Al-Quran. Atau berkacamata dengan separuh-separuh kalimat Al-Qurannya. Antara mencampur adukan Al-Quran dengan yang batil manusia. Kalau udah seperti itu, nggak bakal ditunjukin sama Allah. Dan Allah udah jelaskan surat 6 ayat 82, baca, Pi. 682 surat Al-An'am 82 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang beriman dan
dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Surat 4 ayat 60. Pi. Surat 4, An-Nisa 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa 60, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah 286. Pi. 256. Pi. Al-Baqarah Al-Baqarah 256. 256. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka 256. 250, salah maaf. 256, 256. Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Kalau kita ada berpegang niatnya kita semuanya karena Allah, Allah akan tunjukin hati kita nih. Wa ma yu'min billahi ya diqalbahu Allah bikulli syai'in alim. Allah sendiri yang akan nerangin. Ya, itu aja syaratnya. Nah, kita kenapa enggak? Karena kita ya selalu berusaha baca Al-Quran ini separuh-separuh. Kita nggak mau bikin suatu cerita yang jelas. Ya, Jadi makanya dok, maaf dok, diri kita berarti masih ambivalence ya dok. Mungkin iya, nggak masih sepenuhnya ambivalent. dengan Allah, nggak sesuai sama wama umiru ya budulah muhlisina lahudin abayina itu. Barangkali Ya, itu ya dok. iya, jadi sering campur adukan nih. Nggak bakal dituntun. Itu yang menyebabkan umat Islam ini terpecah belah. Ya, makanya Allah bilang di surat 6 ayat 153, baca dah. Al-An'am 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencelai-bedakan kamu dari jalannya. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Jangan ikuti jalan lain selain Al-Quran. Pecah belah nanti kita. Makanya tiang dari segala tiang agama itulah ada sholat. Kenapa? Sholat ini kita berjanji langsung sama Allah. Inna sholati inni wajjahtu wajhiya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau seandainya kita berjanji ini, kita lebih mengutamakan Al-Quran. Udah Al-Qurannya ini dikasih buku petunjuk hebat. Kita nggak ada rasa sombong untuk membuat saingan dengan Al-Quran. Ya, insya Allah kita akan ditunjukin sama Allah. Jangan ada dualisme. Jangan ada dualisme. Jangan kita bermain dengan kalimat Al-Quran ini. Ya, kalau ada dualisme, udah lepas sudah. Lepas. Ya, jangan ada dualisme. Syaratnya itu. Ya, kita sering pakai dualisme. Ya, makanya nggak pernah ditunjukin sama Allah. Ya, jangan ada dualisme di situ. Ya, insya Allah kita akan ditunjukin terus sama Allah. Ya, Rasulullah itu nggak ada dualisme. Sahabat Rasulullah nggak ada dualisme. Ambivalensi ya dok. Ya, nggak ada. Dia harus yakin. Karena ini maunya Allah nih. Kalau mau orang lain oke lah. Saya bisa tinggalin. Waktu saya putusin nih untuk belajar Al-Quran, ya Allah. Saya ini udah belajar lama dunia kedokteran.
pola pikir saya dengan dunia kedokteran semua ya Allah. Tapi saya tidak puas ya Allah. Makin tambah ruwet ini ya Allah. Hanya satu-satunya saya mengharapkan Al-Quran ya Allah. Bisa menyelesaikan itu semua ya Allah. Ya Allah, saya akan lepas ini dunia kedokteran ya Allah. Mulai saya berkiblatnya dengan ilmu ya Allah. Mulai saya berkiblatnya untuk mencontoh Rasulullah ya Allah. Dengan kehebatan Al-Qur'annya ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah. Tuntun hati ini ya Allah. Saya lepas. Paling sedikit-sedikit saya buka. Ya, jadi apa? Porsinya lebih banyak dengan Al-Quran. Apakah saya ketinggalan? Oh, nanti dulu. Dibukain semua sama Allah. Yang tidak terpikirkan terbuka semua. Ya, maaf sekali lagi, maaf sekali. Ya, yang seharusnya senior-senior yang belajar Al-Quran udah lama, seharusnya terpacu dengan saya. Ya, kok saya belum gitu. Ya, ini yang harus kita tiru. Seperti saya terpacu sama gurunya istri saya yang SMP aja nggak tamat. Bisa merangkai Al-Quran hebat. Saya bilang, waduh malunya saya ketemu Rasulullah nih kalau begini caranya nih. SMP aja nggak selesai, bisa. Kok saya sarjana nggak bisa? Oh udah mulai saya terpacu. Ya, dari situlah saya mulai menyusun apa strategi saya. Siapa guru saya yang jadi idola saya? Saya ini. Oh siapa? Zakir Naik, Ahmad Didat, Harun Raya. Udah 3 itu aja. Saya lihat pola pikirnya bagus nih orang. Ya, bagus. Analisanya jago. Oh, udah, saya mulai tuh. Buku apa Zakir Naik, video-videonya saya tonton. Ahmad Didat saya tonton. Harun Yahya saya tonton terus. Kok dia bisa ya? Kok saya nggak bisa nih? Apa ininya nih? Udah, dituntun tuh, insya Allah. Dituntun. Ya, kepikir nggak? Ya, saya yang goblok begini bisa mau bikin hampir 700 judul. Ya, nggak ada habis-habisnya. Ya, makanya saya bilangnya ada 180 lagi judul yang belum saya bacain. Ya, kalau saya bikin tulisan buku 40.000 halaman lebih mungkin. Ya, ya, ini harusnya yang mendengar di sini terpacu. Anda mungkin yang dengar di sini ada sarjana-sarjana, lebih senior dari saya. Ya, Jadi kalau udah Kurnia, kita sepakat gitu, Dr. insya Allah Kurnia, hebat. maaf menyambung tadi pertanyaan masalah dualisme tadi, ya kan? Dalam kasus Dr. Kurnia misalnya sudah melakukan tindakan operasi untuk menghindarkan dualisme tadi, apakah kita tidak usah lagi menganjurkan dia untuk kemoterapi ya dengan berbagai macam implikasinya itu? Karena Dr. Kurnia kan sudah mengatakan sudah melakukan tindakan untuk menghindarkan dualisme tadi. Apa begitu kira-kira pengertiannya, pemahamannya? Mohon jawaban, terima kasih. Jadi gini, ya Pak Muhammad, ya, lagi ilmu yang saya pelajarin saya nggak tinggalin. Ya, jadi apa? Saya prinsipnya tetap ya mengangkat tumor ini tapi dengan teknik Al-Quran. Sehingga merubah payudara nenek jadi nenek. Saya mengobati untuk penyakit sistemiknya sesuai teorinya Bernard Fisher, dia akan resiko sistemik. Saya cegah sistemiknya, tapi dengan obat yang murah. Oh, Mudah-mudahan itu dikabulin Allah sesuai kesanggupannya. Efek Yang, sampingnya, yang menyembuhkan tapi Allah ya dok. iya, ngapain saya harus pakai obat yang mahal usahanya? Iya kan? Iya. Ngapain saya harus buang duit? Misalnya ditanggung sama BPJS saja, ya udah itu saya pakai. Dan dipakai BPJS, jangan kita tertipu nih. Oh ini kan gratis, tapi gratis ini kita pakai untuk membangkrutkan BPJS dengan obat mahal lagi. Di mana tanggung jawab kita nih terhadap Allah nih? Misalnya
kita pakai teori terapi target yang harganya 20 juta yang harus diberi sama BPJS. Ya, itu harusnya untuk 10 orang atau 20 orang. Kita pakai, habisin. Kan aneh. Ya, orang yang nyembuhin Allah. Yang ngasih penyakit Allah. Pakai aja obat yang gratis, yang murah. Udah selesai. Ya, banyak pasien-pasien yang, maaf sekali lagi, berobat dari yang lain udah pada habis tuh duitnya. Lari ke saya. Salah sih ibu. Ya, asuransinya jadi habis, nggak di-cover lagi, baru ke saya. Mending asuransinya disimpan kan untuk cover yang lainnya kan. Makanya asuransi BPJS. Iya kan? Nah, jadi kita nggak ini, cuman nggak ada dualisme saya dalam mengambil suatu keputusan itu. Tetap, tapi saya standarisasi Al-Quran. Ya, itu aja. Mudah-mudahan dengan saya seperti itu, mudah-mudahan itu benar. Mudah-mudahan panca indera saya nggak bersaksi di hadapan Allah. Itu aja harapan saya. Ya, yang gawat nih yang, aduh, ngikutin terus. Orang kita udah dikasih guiding yang paling gampang. Misalnya guidingnya harus periksa yang mahal-mahal. Misalnya, ya kayak kita nih, yang sekarang ini diperiksa melalui Mama Print. Mama Print itu sekitar 60 juta. Ya, 60 juta tapi nggak bisa diintervensi. Pertanyaan, perlu nggak? Sehingga pasien keluar duit 60 juta. Saya bilang, apa sih, mendingan duitnya lu sedekahin. 60 jutanya. Kok lu takut sama dokter mau ya? Takutin sama Allah untuk sedekah dalam keadaan susah nggak mau. Kan aneh nih saya bilang. Sedekahin aja. Gampang kok teorinya Allah. Saya bilang. Ya. Jadi yang penting bangun mindset bahwa kesembuhan itu di tangan Allah ya, Dokter Kurnia. Iya. Sementara dokter lain membuat mindset kesembuhan itu di tangan obat-obat atau macam-macam begitu ya, treatment. Begitu ya Iya. bedanya. Iya. Iya, iya benar. Sehingga insya Allah aman. Oke, ada lagi? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, mohon maaf dok, baru ini dok. Dok, Agus, mohon maaf dok, jadi apa? Jarang jadi MC dok. Karena kan kata dokter bilang kita jangan belajar di sisa waktu dok ya. Tapi kita sebagai trainee kan banyak pikiran juga dok. Misalnya mikirin keluarga, bikin kuliah. Terus kayak sekarang si Agus nih, mesti polisi segala macam. Jadi kadang-kadang memang belajar di sisa waktu dok, akuannya dok. Terus tadi Agus sih masa beruntung dok masuk kedokteran di trainee onko, terus dapat lulus sebagai dokter, alhamdulillah masa beruntung gitu dok. Nah sekarang bagaimana cara kita itu bisa belajar di sisa waktu ini dok? Dengan tugasnya banyak kita dok, mohon maaf dok. Terima kasih dok. Assalamualaikum dok. Sekarang saya tanya, Dokter Agus bahasa Inggrisnya untuk ngertiin kan lancar ya? Enggak juga dok. Jadilah lebih hebat daripada saya lah ngertinya. Ya, nah sekarang pertanyaan, yang kurang di Agus apa? Target. Yang selalu saya perhatikan target yang kurang. Ya, terus nggak mau dibikin jadi sederhana. Step yang dibaca ini udah target tercapai, dianalisa. Ini yang kurang. Ya, kalau seandainya target tercapai dianalisa, sesuai targetnya tercapai, analisanya apa segala macam, insya Allah kita udah terbiasa, untuk yang berikutnya itu udah gampang. Kebayang nggak? Sekarang jurnal ini, buku ini dengan adanya jurnal yang banyak, yang tadinya di zaman saya mungkin revisinya, dieditnya itu 4 tahun atau 5 tahun sekali, sekarang bisa 2 tahun sekali. Bagaimana kita mau menyerap ilmu ini kalau kita nggak punya target? Belum jurnal-jurnal terbarunya. Ya. Nah, sekarang dari target buku udah makin ini, terus jurnalnya juga udah makin sering. Ya. Sekarang pertanyaannya, ya. Oh, kita lihat nih jurnal yang kita bahas apa aja nih. Sekarang kita lihat di Al-Quran ada nggak? Ada semua. Oh, jurnal bahas tentang kematian. Ngapain jurnal-jurnal yang tentang kematian udah ditinggalin aja lah. Ya, nggak usah dibaca lagi. Kenapa?
Nggak ada gunanya baca. Dan jurnal udah putusin nih, ya, survival antara yang dioperasi tidak dioperasi sama. Survival yang antara tambahan multidisiplin terapi sama. Survival yang multidisiplin dengan terapi target yang sama. Ambil kesimpulan dong. Nah, apa sih di Al-Quran bilang yang namanya survival? Survival itu dari mulai diagnostik sampai mati. Mati ini udah dikunci nih. Surat 7 ayat 34 nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Nah, diagnostik ini bisa macam-macam nih. Yaitu apa? Kalau untuk di sisi kita ya adalah melatih panca indera. Misalnya kanker payudara melatih panca indera pendengaran, perabaan. Oh, untuk kanker kulit panca indera penglihatan. Ya, untuk soft tissue panca indera perabaan juga. Pertanyaannya perlu nggak diperiksa macam-macam? Misalnya orang yang mobile nih, soft tissue, perlu kita CT scan? Perlu kita MRI? Perlu untuk operasinya kita perlu MRI angiografi untuk teknik nanti rekonstruksi? Nggak perlu. Gampang nggak? Gampang. Ya, terus sudah gitu pasien jadi ini nggak? Jadi lama nggak? Enggak. Ya, makanya saya selalu bilang, ya jangan dilama-lamain pasien. Misalnya datang udah lanjut nih, oh nunggu MRI, enggak, diagnostik aja untuk dapat dia itu sebentar, ya diagnostiknya sehingga dapat hasilnya cancer, langsung kemo. Sementara yang nunggu lama misalnya MRI 3 bulan, enggak apa-apa, itu nanti jalan belakangan. Itu kan kita berstrategi. Ya kan, jangan sampai pasien itu terbengkalai. Ya, sehingga kalau ditanya sama Allah, ya Allah, saya udah bikin strategi sederhana ya. Ya kan? Coba bayangin. Memang pasien nggak bayar. Tapi karena strategi kita yang berbelit-belit, sekali dia datang aja udah berapa itu? Pagi hari dia harus nyewa apa? Pengawalnya, harus bayar taksinya, harus bayar makannya dari pagi sampai sore, terus sudah gitu malam. Ya, ini kita bikin berbelit-belit jadi datang berkali-kali duitnya habis. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tanggung jawab di hadapan Allah? Mungkin negara, Dok. Karena Enak aja negara. Mohon maaf, Dok, dia kan bikin susah pasien, Dok. BPJS mesti bisa sehari cuma sekali. Udah gitu obat kadang nggak ada. Ada Udah nggak gitu, yang dibebas? kali-kali, Dok. Pemimpinnya, Dok, yang salah, Dok. Kita kan bisa punya akal nih. Mana yang perlu? Ya kan? Mana yang perlu? Ya kan? Perlu nggak? Misalnya, melalui core biopsi untuk diagnostik ini, ya, core biopsi nunggu lama, ya, biopsi sisi aja, ya. Kalau ukuran kecil, ya pakai core biopsi dulu ya kita tinggalin, langsung persiapan untuk operasi, ya kan? Jadi nggak belit-belit. Jangan ditanggung itu untuk ditanggung sama negara. Pasien juga ngeluarin duit itu datang. Iya, Dok. Iya kan? Kemarin juga, Dok. Ada pasien dari Papua, Dok. Dia cerita. Dia tuh kalau mau beli Aromasin di Papua nggak ada. Mesti ke Jakarta. Ongkosnya 5 juta. Sedangkan di sana nggak ada yang jual. Jadi mesti ke Jakarta terus tiap bulan. Ya itu seharusnya BPJS itu kan bikin sederhana. Misalnya di sana nggak ada, ya kirim aja fotokopinya segala macam. Ya ini ada bukti kankernya, ya sehingga bisa ngambil nih, nggak usah pakai fingerprintnya di sana aja misalnya. Ya nanti ngambilnya di sini karena nggak ada, kan bisa disederhanain. Kalau mau nolong. Tapi kenyataannya nggak bisa, Dok, ya, kenyataannya, Dok. Itu berarti dia kepala dinas, Dok. Ibu-ibu Ya itu kepala dinas harusnya usaha kepala dinas untuk ini. Dia juga bingung, Dok. Ibu-ibu. Ya, Dok. Atau beli yang di murah. Ya, dulu tuh dulu sebelum dipegang BPJS, Aromasin itu harganya hampir 3 juta. Ya, 3 jutaan, Dok. Ya, sekarang udah jadi murah nih. Kalau nggak ada yang murah, ya pakai Thermoplek aja yang murahan.
Iya kan? Udah selesai. Thermoplate berapa? Kalau dibeli di apa di apa namanya Buat bukan kan dibeli di mana apa lembaga ini apa cancer ya. Nah, murah itu. Ya, harganya 150.000. Ya udah, Ibu kalau seandainya ada duit sanggup nggak 150.000 ini ya kita belikan di apa apa namanya Yes, terus kan kanker. Yayasan yayasan kanker ya yayasan kanker murah itu ya udah Ibu nggak usah datang nanti kita kirimin aja obatnya kan selesai ya kan kalau kita mau nolong ya orang antara aromatase sama Black sama kok survivalnya hanya bikin tuh data statistik 2 bulan kalau orang pakai lebih lama pakai aromatase benar kita cek lagi dengan Al-Quran kalau misalnya enggak oke kita kasih Thermoplek aja Bu keuntungan Thermoplek ini satu tulangnya menjadi densitasnya bagus sedangkan pakai aromatase densitasnya jadi kropos ya Ibu mau pilih mana kalau saya sih anjurin yang Thermoplek aja Bu ya di sini kita bermain untuk menolong pasien ya ya dok. begitu caranya ya jangan ngikutin ini bagan enak aja kalau bagan nyusahin ngapain kita ikutin Ya kalau iya dok emang dok. Benar kata nggak dok tadi peduli itu nggak membatasi pendidikan ya yuk oke ada lagi yang bertanya Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Ini dok, saya jadi pemikiran saya gitu. Apakah akibat ada kesombongan di dalam diri kita kah yang menyebabkan terhalangnya hidayah atau kebenaran itu datang pada seseorang? Ya, misal tadi itu pemahaman, menganalisaan dari ayat Al-Quran misalnya. Kok sulit kali dapatnya sih menganalisanya gitu. Dibaca, apakah memang ada nggak itu korelasinya itu, kesombongan itu dengan datangnya hidayah dari itu. Mungkin di dalam diri kita ini kok ada terselip, ada apa namanya perasaan-perasaan sombong. Gimana dokter menjelaskannya itu dok? syarat membuka kesombongan itu melepaskan kesombongan satu buktikan kita ini benar bertakwa nggak caranya membuktikan bertakwa jalankan syiar-syiar Allah surah 22 ayat 32 baca Pri. Surat 22 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj 22:32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Shadaqallahul adzim. Jalankan syiar Allah untuk mengagungkan kan. Kalau udah kita sepakat gitu, Allah akan menambah ketakwaannya. 47 ayat 17. 47:17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammad 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang memang dapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Shadaqallahul adzim. Surah 19 ayat 76. Sama seperti itu. Kalau kita udah menjalankan, kita latih dalam kehidupan sehari-hari, baru Allah akan memberikan furqan. Surat 8 ayat 29. Baca deh. 8:29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anfal 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil, kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Shadaqallahul adzim. Kalau udah diberikan furqan, kita udah latih terus, nanti akan dikasih hikmah sama Allah. Al-Baqarah 269. Udah hikmah itu bisa kita akan melihat alam ini. Bisa menganalisa alam ini.
Ya, karena hikmah itu hanya diberikan untuk orang yang berakal sehat, yang selalu menganalisa alam ini dengan akal sehatnya, yaitu akal Al-Quran. Ya, udah jelas kan? Al-Baqarah 29 baca Pi, supaya jelas Pi. Al-Baqarah 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 269. 269, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia atau Allah kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallahul-Azim. Nah, sehat yang mana? Yang selalu melihat alam ini dengan kalimat Al-Quran. Sehingga dia bisa membaca. Nggak ada waktu terbuang lagi. Ayatnya ada. Surat 3 ayat 190, 191. Surat 41 ayat 53. Yaitu surat 45 ayat 3 sampai 6. Sehingga apa? Nggak ada waktu terbuang percuma. Surat 12 ayat 105. Oh, ya, karena kita belum nih. Itu aja. Ya, insya Allah akan dibuka dah. Kalau udah latihan begitu. Ya, sama lah saya juga dulu menuju ke sana udah banyak frustasi. Saya lawan terus. Ya, saya lawan terus. Gak bisa ya Allah. Saya harus ini maju dengan kalimat Al-Quranmu ya. Lawan terus, bikin terus, latihan terus. Ya, insya Allah akan jadi gampang, itu semua gampang nanti. Ya, yang tadinya susah gampang. Ya, karena kita udah terbiasa. Ya, itu aja bedanya, Matt. Ya, Ya, makasih dok. ya. Assalamualaikum Oke, dok. ada lagi. Bu Reni mau tanya, Saya mau Bu tanya dok. Helni, Halo. apa? Ya, Assalamualaikum dok. Ya kita lihat memang persoalan ini umat akhir zaman itu kan memang sudah apa ya, sudah terlihat gitu ya. iya. Seperti dicabut Allah empat hal gitu ya. Berkah yang ada dari bumi gitu ya. Yarfa'ullah barokah minal ardi. Kemudian kedua, yarfa'ullah rahma minal qulub. Jadi ada rasa kasih yang sudah dicabut juga. Kemudian yarfa'ullah adla minal hukam. Dari hakim yang tidak adil gitu kan. Kemudian hayya minan nisa. Ada empat ini kan kalau kita hubungkan dengan apa? Konsep atau strategi muraqabah ya untuk introspeksi diri, untuk apa? Untuk merasa diawasi, atau strategi muhasabah ya untuk kita bisa introspeksi diri. Nah, ini persoalannya kalau internal umat Islam di level yang masuk ke dalam ya golongan kelompok kita inilah, itu saya pikir tidak masalah mungkin Pak Dokter. Tapi persoalannya itu apabila dia keluar dari kelompok itu untuk membesarkan atau mensyiarkan konsep-konsep ini, kalau keluar dari hukum Islam itu sudah kafir gitu ya. Tapi itu kan hari ini kan sulit sekali gitu kan kita lihat. Termasuk juga di Arab sendiri kita lihat sekarang itu kan justru perjuangan Islam itu bukan dari Arab saya lihat lagi. Justru dari luar Arab gitu ya. Karena orang Arab sendiri sudah ubud dunia ya, kita lihat mereka itu kalau musim haji dia keluar kemana-mana, kemudian sudah haji baru balik gitu kan. Kemudian kita lihat orang-orang Arab itu juga sekarang begitu banyak yang kita lihat tuh, saya kebetulan ada ikut kemarin umroh Ramadan, mereka itu tidak berpihak untuk menggaungkan bagaimana berpihak pada Islam. Saya waktu pakai sal Palestina gitu, itu ditegur oleh polisnya gitu kan. Dia takut dengan raja, itu peraturan raja. Kemudian juga waktu di mall itu semua produk Yahudi, tidak seperti kita masih ada diprotek gitu kan, ini itu biasa dibeli berhamburan. Jadi ada kontradiktif ya di tengah-tengah setting komunikasi ini, seolah kan sisi gelapnya umat Islam hari ini dengan waktu Rasulullah memperjuangkan itu sangat jauh gapnya gitu ya. Sementara pengetahuan tinggi hari ini, orang tahu gitu dengan seperti
Pak Ustadz Ahmad Kurnia katakan kan, dengan menggunakan AI atau ChatGPT itu mudah sekali untuk melacak gitu kan. Tapi faktanya hari ini kita tidak bisa keluar dari persoalan-persoalan yang dakwah yang hari ini sangat normatif sekali, tidak bisa keluar dari situ. Nah, ini saya tidak tahu gini, butuh waktu berapa lama untuk bisa sampai ke situ, sehingganya tidak terselamatkan orang-orang di luar kita. Oke lah, kita yakin kita ini sudah punya ilmu dan tinggal lagi, tapi banyak yang di luar itu tersesat gitu ya, karena memang seperti tadi itu, pasien-pasien itu banyak sekali sih itu yang di tanda kutip ya tertipu oleh ini tindakan medis ini banyak sekali gitu. Nah, tapi saya tidak mengerti banget gitu, apakah ujian ini akan terus berlangsung sehingga sedikit lagi kita itu yang betul-betul masuk ke dalam kelompok orang-orang yang diarahkan untuk menyelamatkan dunia ini gitu kan. Hari ini kan begitu besar perjuangan umat Islam di luar Jazirah Arab, dari luar Mekah sendiri gitu kan. Tapi orang Arab sendiri sekarang tertipu oleh dunia, kena dikatakan minyak habis gitu kan. Termasuk juga Indonesia kan, banyak sekali investor datang tapi dengan syarat-syarat yang menyingkirkan jangan sampai-sampai Islam menjadi dasar dari agama negara ini. Kalau tidak Islam menjadi dasar, akan gini terus gitu kan. Saya yakin tidak akan efektif gitu kalau Islam itu tidak menjadi hukum ya. Kita akan disulitkan oleh BPJS dan sebagainya gitu kan. Nah, mungkin saya minta komentar Pak Dokter untuk itu karena skopnya sudah besar sekali hari ini. Saya pernah juga ke Iran ya, pernah juga di Jepang juga melihat itu. Mereka itu lebih sekarang lebih menampakkan jati dirinya untuk membela Islam walaupun ada kekurangan-kekurangan ya gitu ya. Tapi itu yang dia adu kadang oleh orang-orang yang sebetulnya tidak punya tadabbur untuk Al-Quran itu, tapi dia melihat konteks seperti itu. Saya yakin di segi kedokteran Pak Dokter sudah membuka semua kebenaran itu. Saya sangat senang sekali, itu luar biasa gitu kan. Tapi di sisi lain untuk menegakkan hukum itu di luar itu kita butuh kader dan sebagainya. Memang saya minta komentar Pak Dokter itu. Terima kasih. Jadi gini ya, Pak Swandi, terima kasih pertanyaannya. Yang saya perhatikan, ya, kenapa umat Muslim ini sekarang ini terperosok? Dia tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu kebanggaan. Ya, selalu mengikuti gaya Yahudi. Makanya ada hadis ya, namanya hadis lubang biawak. Ya, jadi Rasulullah sudah meramalkan nanti umatku ini akan mengikuti yaitu pendapat dunia, yaitu Yahudi. Kemana aja diikutin, walaupun sampai ke lubang neraka pun diikutin. Ya, kenapa? Mereka ini udah terdoktrin sama Yahudi. Mereka tidak bisa menggali suatu kehebatan dari Al-Quran. Ya, akibatnya apa? Ya, yang daerah yang bisa dibohongin dengan Yahudi gampang banget nih. Misalnya nih Pak Swandi, ya saya lihat nih, misalnya saya sebagai orang Yahudi, ya saya kan nilai nih bangsa Indonesia, saya lihat nih produknya gampang dibohongin nih, ijazah palsu aja nggak selesai-selesai, dokternya yang ini diinin nggak selesai-selesai, nggak bisa beralih cepat, ya. Wah, ini gue masukin di medsos nih. Ini loh suatu rezeki yang luar biasa nih untuk menggiring bangsa Indonesia ini ke neraka umat muslimnya, hasil buminya saya ambil. Ya, dan itu kenyataan. Ya, jadi tugas kita sekali lagi adalah mempopulerkan kebanggaan kalimat Al-Quran ini. Filosofi Al-Quran ini. Ya, ini tugas kita semua. Memang susah. Ya, tapi susah itulah ada suatu nikmat. Ya, coba bayangin Aswandi, yang dipopulerkan dengan kemahalan semua itu akan gulung tikar semua.
Nggak peduli itu. Dengan perjalanan waktu akan gulung tikar. Kebayang ya sama Aswandi? Produk-produk Yahudi yang serba mahal dengan Amerikanya, hanya dengan bom hipersonik takut semua. Ya, Ya. bayangkan. Ya kalau seandainya hipersonik ini bisa dibikin sampai wilayah Amerika dan Eropa, nggak ada yang tersembunyi semua. Harganya murah, mudah, ya, nggak perlu orang ikut ke sana, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ilmu pengetahuan dengan dunia komputer ini sampai ke sana? Gampang. Kita bikin dong, ciptakan di dalam, ya, kita ceramah itu adalah pola menerangkan Al-Quran ini selain dengan suara, dengan hikmah. Hikmah itu adalah bagaimana kita memotong kompas sehingga sederhana, mudah, dan murah dengan Al-Quran. Pasti semua orang akan pengen. Ya, pasti. Ya, nah ini yang kita kurang. Ya, makanya saya selalu bilang sama penceramah, ya, jangan membahas Al-Quran seperti gayanya orang-orang dahulu. Ajak bahasa Al-Quran ini dengan gaya berpikir, sehingga mereka memang tertarik dengan Al-Quran. Ya, mungkin caranya gitu. Ya, Swandi nih, udah saya kasih tahu gini, oh gini-gini, kembangin ceramahnya. Bisa bahasa Inggris, yang bisa bahasa Inggris, kembangin. Sehingga apa? Akan menyebarnya cepat. Ya, bayangkan, ya, orang-orang yang pintar ini cepat dia. Begitu dia baca Al-Quran, dia tahu, oh ini nggak mungkin Al-Quran yang bikin manusia. Sementara kita apa? Kita apa? Sombong kan? Ya, dianggap Al-Quran ini ketinggalan zaman. Ini yang harus kita ini kan. Harus direvisi segala macam. Banyak tuh orang ngomong seperti itu. Ya, nggak benar. Ya, kurang lebih gitu. Nggak usah putus asa, Di. Ya, nggak usah putus asa. Jalanin terus. Kita berjuang di sini. Insya Allah kita akan menggaungkan kalimat Al-Quran menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, kurang lebih begitu ya. Iya, Dok. Itu Makasih, tugas Dok. kita semua. Ya, Mas Wandi apalagi? Ya, apa ahli lingkungan jelasin. Semuanya itu udah ada di Al-Quran. Ya, yang ahli hukum jelasin. Itu yang dipampang di Harvard University yang apa? Yang tentang hukum itu cuma ayat apa? 4 ayat 135 sama 5 ayat 8. Kamu harus berlaku jujur terhadap dirimu sendiri, keluargamu, dan segala macam. Harus adil. Udah jelas. Bayangkan, dari seluruh perpustakaan hukum di Harvard cuma dibahas dengan 2 ayat. Adil nggak kita? Hah? Adil nggak? Itu kan sesuatu yang luar biasa. Ya, yang ditaruh apa di pampang pintu depannya? Itu konsep Al-Quran.